يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu hussanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma hussan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin, thumma hussan jami'il malaikatil muqarrabin, khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'i masyayikhina wa asatidina, thumma hussan jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ard wa magharibiha barriha wa bahriha al haya'i minhum wal amwat, thumma hussan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila aishanul ummah, thumma hussan Muhammad Siddiqul amin, thumma hussan Muhammad al-Faruq, ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona supaya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk ahli tafsir dan ahli nahwu dan para pengkaji Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kita sekarang sudah masuk pada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Sering saya tegaskan bahwa analisa teks itu harus sistematis.
berangkatlah dari sesuatu yang sederhana, terus naik tingkat menjadi yang lebih sulit, kemudian naik tingkat lagi menjadi yang lebih sulit lagi. Dan itu berarti kita tidak bisa meninggalkan analisis tentang kalimah dulu, i'rab, kemudian jumlah. Sehingga tahapan pertama adalah melakukan identifikasi. Ini isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il atau huruf. Terus begitu. Ya. Ini isim fi'il atau huruf. Ini isim fi'il atau huruf. Begitu. Itu semacam itu. Sekarang kita bertemu dengan alladzina yang dipastikan ini tidak mungkin berkategori fi'il, akan tetapi berkategori isim. Ini tidak mungkin berkategori fi'il. Alladzina itu adalah isim, isimnya adalah isim mausul, mausulnya adalah mausul khos. Alladzina ini adalah isim, isimnya adalah isim mausul, ditambah lagi mausulnya ini adalah khos. Sering saya tegaskan, kalau seandainya kita bertemu dengan isim yang itu kita yakin isim mausul dan itu khos, penyikapan yang harus kita lakukan adalah kira-kira ini jatuhnya setelah isim nakirah. Gitu. Alladzina adalah jatuh setelah lil muttaqin, yang ini kita yakini adalah merupakan isim ma'rifat. Setiap kita menemukan isim mausul yang itu kategorinya khos, apabila jatuh setelah isim ma'rifat, maka dipastikan, maka kedudukannya adalah menjadi na'at. Ya, dipastikan kedudukannya adalah menjadi na'at. Untuk isim yang jatuh sebelum isim mausul ini memungkinkan berupa isim nakir, memungkinkan berupa isim ma'rifat. Kalau yang jatuh sebelumnya itu adalah berupa maka susunannya adalah idhofah. Kalau seandainya yang jatuh sebelumnya itu adalah isim ma'rifat, maka susunannya adalah na'at man'ut. Ini sekedar mengulang lagi. Ini sama-sama benarnya. Al-ibnul ladzi benar. Ibnul ladzi benar. Al-ibnul ladzi, al-ibnu di sini adalah berkategori ma'rifat. Ibnu di sini tanpa al itu berkategori nakirah. Ini berdampak pada posisi dan kedudukan dari al-ladzi. Al-ladzi dalam konteks ini menjadi sedangkan di sini menjadi mudhafun ilaihi. Kenapa kok kemudian terjadi perbedaan? Lebih disebabkan karena status dari al-ibnu dan ibnu itu beda. Al-ibnu dengan pakai al itu namanya isim ma'rifat, ibnu tanpa al itu namanya isim nakirah. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan status itu berdampak pada perbedaan terjemahan, berdampak pada perbedaan murad? Jawabannya adalah iya, pasti. Dalam konteks al-ibnul ladzi, ini terjemahannya adalah anak laki-laki yang. Ini sering saya ulang-ulang karena kita sedang bertemu, ya kan harus diulang lagi. Ya, kita tidak dikejar waktu harus begini, pokoknya ketemu kita jelaskan. Ya. Anak laki-laki yang membaca Al-Qur'an. Mahirun. Anak laki-laki yang akan membaca Al-Qur'an itu pintar. Ibnu ladzi dengan menggunakan isim nakirah berarti ini susunan idhofah, ibnu sebagai mudhaf kemudian alladzi sebagai mudhafun ilaihi. Anaknya, anak laki-lakinya orang, anak laki-lakinya orang yang akan membaca Al-Qur'an adalah pintar. Berarti yang membaca Al-Qur'an itu adalah bapaknya. Kalau di sini yang membaca Al-Qur'an adalah anak laki-laki itu. Perbedaan status sebuah kalimat isim ma'rifah nakirah berdampak kepada murad, berdampak pada penerjemahan. Sekarang kita cek
dengan menggunakan pegangan ilustrasi atau penjelasan ini, sekarang alladzina. Alladzina itu adalah merupakan isim mausul khas. Jatuhnya jelas setelah al-muttaqin yang merupakan isim ma'rifat. Karena demikian maka ini ditentukan sebagai na'at. Menjadi sifat. Tidak semua orang bisa mengambil atau bisa mendapatkan hidayah, bisa mengambil hidayah, bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Itu tidak semuanya. Yang mampu, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ini. Yaitu orang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini na'at dari al-muttaqin. Kenapa kok kemudian ditentukan sebagai na'at? Lebih disebabkan karena alladzina ini adalah merupakan isim mausul khas, jatuhnya setelah isim ma'rifat. Karena na'at maka hukum i'rabnya mengikuti man'utnya. Mana man'utnya? Man'utnya adalah al-muttaqin. Al-muttaqin di sini kedudukannya apa? Kedudukannya adalah majrur di sini. Kenapa kok majrur? Karena dimasuki huruf jarli di sini. Ya. Karena man'utnya berkedudukan jar, karena man'utnya dibaca jar, maka alladzina yang sebagai na'at itu harus juga dibaca jar. Tanda jarnya di sini tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena di sini wilayahnya mahalli. Karena alladzina termasuk dalam kelompok al-asma al-mabniyah, yaitu merupakan isim mausul. Gitu. Lagi-lagi harus ditegaskan bahwa tidak semua yang namanya perubahan i'rab itu harus selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Perubahan i'rab memungkinkan dibuktikan dengan tanda i'rab dan memungkinkan juga tidak dibuktikan dengan tanda i'rab. Ini harus diulang-ulang. Ya, perubahan i'rab itu tidak seluruhnya, tidak semuanya harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Ketika wilayah i'rab itu kemudian masuk dalam kategori mahalli, karena yang sedang kita i'rabnya adalah termasuk al-asma al-mabniyah, termasuk dalam kategori hikayah, termasuk dalam kategori jumal, maka jangan dituntut di situ ada tanda buktinya. Ada buktinya bahwa di situ rafa, misalnya dengan dhammah, di situ nasab, misalnya dengan fathah, di situ jar, misalnya dengan kasroh. Jangan dituntut itu, karena pasti tidak ada. Ya. Alladzina termasuk dalam kategori yang itu. Kita tidak menemukan yang lain kecuali alladzina, karena memang alladzina termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Tidak ketemu kita yang lain. Ya alladzina itu ya alladzina. Sederhananya begitu. Ya. Karena demikian dipastikan bahwa harokat fathah yang ada pada alladzina itu adalah disebut sebagai harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Fathah di sini tidak menunjukkan bahwa alladzina di sini sedang dibaca nasab, tidak. Ya, harokatul bina, di mana fathah tidak menunjukkan bahwa dia nasab, dhammah tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah rafa, kasroh tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah sedang dibaca jar. Oke, setiap kita menemukan isim mausul, kelengkapan yang harus kita lengkapi itu adalah kira-kira mana silatul mausulnya dan kira-kira mana aidnya, dan itu pasti ada. Tidak mungkin yang namanya isim mausul tidak dilengkapi dengan isim mausul, dengan silatul mausul dan aid. Isim mausul itu pasti ada kelengkapan berupa silatul mausul dan aid, tidak mungkin tidak. Kalau seandainya kita sudah memutuskan bahwa ini adalah isim mausul, ketika kemudian kita tidak menemukan mana silatul mausulnya dan aidnya, maka sebenarnya kita sedang tidak paham terhadap isim mausul itu. Oleh sebab itu, ya kita harus tahu definisi isim mausul itu apa, silatul mausul itu apa, aid itu apa.
Apa silatul mausul itu, Ustaz? Silatul mausul itu adalah jumlah, tidak mungkin tidak, pasti jumlah. Baik fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim mausul. Karena demikian, yu'minuna bil ghaibi ini, yu'minuna bil ghaibi yang merupakan jumlah fi'liyah, itu adalah disebut sebagai silatul mausul. Kenapa kok silatul mausul? Karena jatuh setelah isim mausul, alladzina. Jadi kaidah itu sudah begitu, tertata rapi. Oh, kita menemukan isim mausul. Cari dulu mana silatul mausulnya. Cari dulu mana aidnya. Karena di situ pasti ada yang namanya silatul mausul dan aidnya. Pasti sudah begitu. Tidak mungkin tidak. Ya. Kalau seandainya sudah kita yakini bahwa sebuah lafadz itu adalah isim mausul, kelengkapannya harus diupayakan dicari. Kelengkapannya harus dicari. Alladzina adalah isim mausul. Mana silatul mausulnya? Silatul mausulnya adalah jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim mausul. Dan itu berarti yu'minuna bil ghaibi. Ya. Yu'minuna bil ghaibi. Gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Diperhatikan. Ini jumlah ini. Jumlahnya kebetulan fi'liyah. Jatuh setelah ini isim mausul. Apakah mausulnya khas atau mustarak sama? Jumlah yang jatuh setelah isim mausul inilah yang kemudian kita sebut sebagai silatul mausul. Di dalam silatul mausul itu pasti ada aidnya. Ya, di samping butuh yang namanya silatul mausul, butuh aid juga. Apa aid itu? Aid itu adalah dhamir. Apakah itu baris atau mustatir yang terdapat dalam silatul mausul yang kembalinya kepada isim mausul. Kira-kira untuk dalam konteks yu'minuna bil ghaibi yang menjadi silatul mausul dari alladzina misalnya, ini kira-kira mana yang menjadi aidnya? Ini menjadi aid. Perhatikan al-wawu di sini. Saya tegaskan, wawu di sini bukan huruf. Wawu di sini adalah isim. Saya tegaskan, wawu yang ada dalam lafaz yu'minuna itu adalah isim, bukan huruf. Ini adalah isim dhamir. Ya. Kalau seandainya kita coba buat skema, wow, yang kita kenal, itu memungkinkan masuk pada isim, memungkinkan masuk pada fi'il. Gitu. Kalau masuk pada isim, biasanya ini disebut sebagai alamatul i'rab. Ini biasanya masuknya pada jamak mudzakkar salim atau masuk pada asmaul khamsah. Kalau masuk pada fi'il, itu namanya isim dhamir. Jadi posisinya beda di antara yu'minuna dengan mu'minuna. Mu'minuna, mu'minina. Beda posisinya. Sama-sama wawu. Tapi karena di sini adalah kalimat fi'il, di sini kalimat isim, maka status wawunya di sini berbeda. Kalau ini adalah alamatul i'rab, dalam hal ini adalah rafa. Ja'a misalnya al-mu'minuna. Tapi kalau seandainya saya rubah menjadi ra'aitu al-mu'minin, berubah menjadi waw, menjadi ya. Kenapa di sini kok dengan menggunakan waw? Ya, karena statusnya di sini menjadi fa'il. Fa'il harus dibaca rofa. Tanda rofa untuk fi'il, untuk isim jamak mudzakkar salim itu, tanda rofanya adalah dengan menggunakan waw. Dalam konteks ra'aitul mu'minina,
di mana al-mu'min tidak lagi menjadi fa'il, akan tetapi menjadi maf'ul bih, maka dia tidak lagi ditandai dengan wawu, akan tetapi ditandai dengan ya. Ra'aitul mu'minina. Ra'aitu melihat siapa saya? Al-mu'minina. Akan orang-orang mukmin. Ja'a telah datang siapa? Al-mu'minuna. Ya. Dalam konteks yu'minuna, wawu di sini tidak mungkin mengalami perubahan. Yang memungkinkan mengalami perubahan adalah nunnya, karena nun inilah yang kemudian menjadi alamatul i'rab. Nun yang ada di sini. Ini yang kemudian disebut sebagai thubutun nun. Jangan ini kemana-mana nunnya. Thubutun nun. Ya, di zoom. Nun di sini namanya thubutun nun. Gitu. Nun yang ada di sini adalah thubutun nun. Karena demikian yu'minuna, misalnya di sini ini tidak sedang berkedudukan rafa, maka akan menjadi hadfun nun. Ya, hadfun nun. Misalnya yu'minuna, wawu di sini tidak mungkin mengalami perubahan. Wawu ini adalah dhamir. Yang memungkinkan terjadi perubahan adalah nunnya di sini. Akhirnya akan menjadi lam yu'minu. Nunnya di sini hadfu. La yu'minu. Nunnya di sini adalah hadfu. Hadfun nun, thubutun nun. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa dalam konteks yu'minuna, ini kita sedang berbicara a'id, wawu yang ada di dalam lafaz yu'minuna tidak mungkin mengalami pergeseran. Wawu di sini tidak mungkin tidak, pasti pada akhirnya tetap berubah wawu ketika yang kita maksudkan adalah dhamir, menunjukkan jamak. Ini namanya wawu jamak. Wawul jamaah. Alladzina yu'minuna. Wawu yang masuk pada kalimat fi'il itu berbeda dengan wawu yang masuk pada kalimat isim. Biasanya wawu masuk pada kalimat isim itu adalah masuknya pada jamak mudzakkar salim dan juga masuk pada al-asmaul khamsah. Ja'a abuka. Abuka. Ra'aitu abaka. Berubah karena ini alamatul i'rab. Ini tanda rofa menjadi fa'il. Ketika nasab menjadi dengan alif. Ya, marortu bi abika, bi abika. Berubah lagi menjadi ya. Intinya, wawu yang masuk pada kalimat isim itu beda dengan wawu yang masuk pada kalimat fi'il. Ya, itu. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina adalah merupakan isim mausul. Isim mausul butuh kelengkapan berupa silatul mausul dan a'id. Silatul mausul itu apa? Jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim mausul. Dalam konteks alladzina yu'minuna bil ghaibi, mana kira-kira yang menjadi silatul mausul? Yang menjadi silatul mausul adalah yu'minuna bil ghaibi. Itu adalah jumlah fi'liyah jatuh persis setelah alladzina yang merupakan isim mausul sehingga dia disebut sebagai silatul mausul. Mana kira-kira aidnya? Aidnya adalah wawu yang ada pada lafadz yu'minuna. Wawu yang ada pada lafadz yu'minuna. Diperhatikan, ini bukan huruf. Ini adalah isim. Isimnya isim dhamir. Dhamirnya dhamir bariz. Nampak, kelihatan. Bukan mustatir di sini. Ini baris. Ini memang isim. Kembalikan ke sini. Bukan mustatir. Takdiruhum yang kembalinya kepada alladzina. Keliru. Ini bukan mustatir, ini kelihatan, ketok ini. Tampak ini, bariz. Kembali kepada alladzina.
Begitu. Jadi kelengkapannya berupa silatul mausul dan aidnya itu sudah kita lengkapi. Silatul mausulnya adalah yu'minuna bil ghaibi. Kemudian aidnya adalah waw yang ada pada lafaz yu'minuna. Waw yang masuk pada kalimat fi'il itu pasti adalah merupakan statusnya adalah kalimat isim, isimnya isim dhamir. Itu namanya wawul jamaah, waw yang menunjukkan laki-laki banyak. Bareng-bareng. Yu'minu, yu'minani, yu'minuna, tu'minu, yu'min, tu'minu, tu'minani, tu'minuna, tu'minina, tu'minani, tu'minna, uminu, nu'minu. Tuh, seperti itu. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Oke. Untuk analisis isim mausul itu sudah kita tuntaskan. Sekarang kita ngomong tentang yu'minuna. Yu'minuna bil ghaibi. Perhatikan. Kalau seandainya kita meyakini bahwa sebuah kalimat itu adalah fi'il, tanyakan. Ini fi'il, tanyakan. Kira-kira ini madhi, mudhari, atau amar. Tanyakan itu. Ya. Yang kedua, tanyakan juga apakah ini termasuk dalam kategori mabni ataukah mu'rab. Tanyakan juga apakah ini termasuk dalam kategori maklum ataukah majhul. Tanyakan juga apakah ini termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi. Bagi para pemula, bertanya ini harus secara sistematis. Ini sifatnya hierarkis. Ya, tahapannya. Pertama memang harus tanya ini dulu. Kedua tanya ini dulu. Ini. Agar tidak lepas. Sekarang kita coba. Yu'minuna apa? Fi'il mudhari. Kenapa? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Kalau seandainya kemudian yu'minuna itu adalah kemudian fi'il mudhari, kira-kira mabni apa? Termasuk dalam kategori yang mu'rab. Kenapa yu'minuna ini kok termasuk dalam kategori yang mu'rab? Lebih disebabkan karena yu'minuna ini tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ini tidak ada nun taukidnya, juga tidak ada nun niswahnya. Karena demikian tidak ada ini, karena demikian ini berkategori mu'rab. Ketika fi'il yu'minuna termasuk dalam kategori mu'rab karena itu adalah fi'il mudhari' dan kenyataannya tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka ada kemungkinan bahwa dia dibaca rofa, dia dibaca nasab, dia dibaca jazm. Termasuk yang mana ini? Termasuk yang rofa. Kenapa? Karena yu'minuna ini namanya tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Ini sedang tidak dimasuki baik oleh amil nasab maupun amil jazm. Tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Ya. Karena yu'minuna itu adalah tajarrud anin nawasibi wal jawazim, maka dibaca rofa. Tanda rofanya dengan menggunakan apa ini? Tanda rofa untuk fi'il mudhari itu ada dua. Bisa jadi dia itu dengan menggunakan dhammah, bisa jadi dengan menggunakan thubutun nun. Kapan dengan menggunakan dhammah? Apabila bukan merupakan af'alul khamsah. Kapan dengan menggunakan thubutun nun? Apabila dia termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Begitu. Realitasnya yu'minuna adalah termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Apa af'alul khamsah itu? Af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari. Diperhatikan. Yang bertemu dengan alif tathniyah, waw jama' dan ya mu'annatsah mukhatabah. Fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tathniyah, waw jama' dan ya mu'annatsah mukhatabah. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya di situ yu'minuna dengan thubutun nun, dengan tetapnya nun, lebih disebabkan karena di situ berkedudukan rofa. Kenapa kok kemudian dianggap sebagai berkedudukan rofa? Lebih disebabkan karena fi'il mudhari itu tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Itulah yang kemudian disebut sebagai tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Ketika dibaca rofa itu ada tandanya. Iya, tanda untuk rofa fi'il mudhari itu dua. Bisa jadi thubutun nun, bisa jadi
dhammah. Kapan dhammah? Kalau bukan af'alul khamsah. Kapan thubutun nun? Apabila af'alul khamsah. Realitasnya yu'minuna termasuk dalam kategori af'alul khamsah. Karena apa? Karena yu'minuna adalah merupakan fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tathniyah, waw jama' dan ya muannatsah mukhatabah. Ya. Begitu. Kira-kira yu'minuna termasuk maklum atau majhul? Termasuk dalam kategori maklum. Kenapa kok kemudian disebut sebagai maklum? Lebih disebabkan karena cara bacanya ini tidak diikutkan pada kaidah majhul. Tidak diikutkan pada kaidah dhamma awwalu wa futiha ma qabla al-akhir. Karena itu disebut sebagai maklum. Karena maklum butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Lagi-lagi saya katakan, fa'ilnya adalah waw. Ini fa'il. Perhatikan. Jangan keliru menganggap misalnya waw sebagai huruf. Ini fa'ilnya ini. Fa'ilnya berupa dhamir bariz. Fa'ilnya berupa dhamir kata ganti baris tampak berupa waw jama' ini. Karena berupa fa'il, karena menjadi fa'il, karena yang menjadi fa'il berupa isim dhamir, maka jelas tidak akan ada tanda i'rabnya. Kira-kira ini lazim atau muta'addi? Yu'minuna termasuk dalam kategori. Kalau seandainya kita lihat ya penjelasan-penjelasan ulama tafsir macam-macam, ya itu termasuk dalam kategori fiil yang muta'addi. Muta'addinya amana bisa jadi adalah dengan menggunakan li, bisa jadi menggunakan huruf jar bi. Amana ini, ya ini muta'addinya bisa jadi dengan menggunakan al-lam, bisa jadi menggunakan al-ba. Nu'minu laka. Apakah nu'minu saya harus beriman laka kepadamu Muhammad. Sedangkan pengikut-pengikutmu itu orang-orang rendahan. Wattaba'akal ardalun. Wattaba'aka al-ardalun. Ini pakai ini. Muta'addinya amana itu memungkinkan pakai lam, memungkinkan pakai ba. Kalau ini nu'minu billahi pakai ba. Ya. Data dan informasi ini menjadi sangat penting bagi kita untuk kemudian kita berpikir bahwa maf'ul bih itu tidak satu macam. Maf'ul bih memungkinkan sharih, memungkinkan berupa ghairu sharih. Yang sharih memungkinkan itu berupa isim zahir, memungkinkan berupa isim dhamir, memungkinkan berupa masdar muawwal. Dalam konteks nu'minuna bil ghaibi misalnya, ya, nu'minuna bil ghaibi misalnya, maka di situ termasuk dalam kategori yang ghairu sharih, di mana bil ghaibi ditentukan sebagai maf'ulun bihi. Loh, Ustaz, maf'ul bih kok dibaca jar? Ya, maf'ul bih kok dibaca jar? Yang paling penting itu adalah substansinya. Ya, yang paling penting itu adalah substansinya. Seperti yang sering saya katakan, pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ulun bihi. Begitu. Siapa yang percaya? Yang percaya itu adalah alladzina. Siapa yang percaya? Siapa yang mempercayai? Alladzina. Apa yang dipercayai? Bil ghaibi. Saya ingatkan kepada panjenengan semuanya, menganalisis Al-Quran tidak memungkinkan bagi kita untuk tidak membaca referensi. Saya ulangi. Mengi'rab Al-Quran tidak memungkinkan bagi kita untuk kemudian kita lepas dari ulama-ulama tafsir, kitab-kitab tafsir, tidak memungkinkan. Ya. Saya contohkan misalnya dalam konteks bil ghaibi misalnya, ada diskusi di situ.
alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Bil ghaibi di sini memungkinkan baknya itu dianggap sebagai dzarfiyah, memungkinkan dianggap sebagai litta'diyah. Beda pengertian pada akhirnya. Saya ulangi lagi. Mengi'rab Al-Qur'an itu tidak memungkinkan kita misalnya tidak mendapatkan atau tidak bersandar pada kitab-kitab tafsir yang ada. Ya. Bi termasuk dalam kategori huruf jar yang memiliki multi pengertian. Multi faidah. Ada sababiyah, ada isti'anah, ada ta'diyah, ya, ada dzarfiyah dan seterusnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ada juga dari ulama tafsir yang menjadikan bil ghaibi ini, ba yang ada pada lafaz bil ghaibi ini adalah bi dzarfiyah. Ketika kemudian ba-nya itu dianggap sebagai dzarfiyah, maka ini adalah ta'ridun, merupakan sindiran, ta'ridun merupakan sindiran ila, ya, munafiqin. Kalau seandainya baknya di sini adalah ta'diyah, itu adalah ta'ridun, adalah merupakan sindiran ilal musyrikin. Gara-gara ba berbeda penyikapan, dianggap sebagai ba dzarfiyah dengan dianggap sebagai ba misalnya litta'diyah, itu sudah beda pengertian dan pemahamannya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang juga beriman baik pada saat sendirian. Baik pada saat sendirian. Itu beda dengan orang munafik. Dengan menjadikan baknya dzarfiyah. Dzarfiyah itu orang munafik itu, dia mengatakan iman di depan orang banyak. Tapi ketika misalnya dia tidak dalam atau sedang dalam di hadapan orang banyak, maka dia tidak beriman. Bidzarfiyah. Ketika kita mau berkeinginan mendapatkan hidayah dari Al-Quran, sikap kita jangan seperti orang munafik, gitu loh. Sifat kita harus alladzina yu'minuna bil ghaibi. Apakah kita pada saat alaniyah, ya, apakah kita sedang ada di hadapan orang lain atau sendirian, itu selalu dalam kondisi beriman, memungkinkan pada akhirnya kita mendapatkan hidayah Al-Quran. Baknya dzarfiyah, pengertiannya menjadi berbeda. Yang dimaksud di situ adalah sindiran kepada orang-orang munafik, di mana orang munafik itu dia hanya mengucapkan iman pada saat ada di depan orang banyak, sedangkan pada saat yang bersangkutan dalam kondisi sendirian, dalam keadaan sendirian, tidak dilihat orang banyak, misalnya dia mengatakan tidak beriman. Seorang mukmin itu tidak seperti itu. Seorang mukmin yang pada akhirnya berhak untuk kemudian memperoleh hidayah Al-Quran, mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, itu adalah baik di depan orang banyak maupun dalam kondisi kesendirian, itu sama-sama beriman. Menjadikan ba sebagai dzarfiyah, keterangan waktu, keterangan tempat, dzarfiyah, itu pada akhirnya berdampak serius padamu murad. Gitu. Itu diskusinya bil ghaibi. Bagaimana kalau seandainya dijadikan sebagai litta'diyah? Kalau litta'diyah sebagaimana yang kita pahami. Ya. Orang yang mampu menjadikan Al-Quran, Al-Quran akan mampu menjadi hidayah bagi orang yang muttaqin itu, kategorinya adalah orang di samping percaya pada sesuatu yang kelihatan mata, secara kasat mata, alam-alam zahir seperti ini, juga dia harus sejak awal percaya kepada sesuatu yang tidak nampak atau gaib itu. Percaya akan adanya Tuhan, percaya akan adanya surga, neraka, percaya pada itu, hal-hal yang gaib itu harus percaya. Kalau sejak awal dia, misalnya dalam pikirannya, dia hanya berkeyakinan bahwa yang ada adalah yang tampak,
maka dia tidak mungkin sejak awal mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Perhatikan itu. Ada beda antara ketika bil ghaibi baknya itu dianggap sebagai dzarfiyah dengan baknya itu dianggap sebagai lit ta'diyah. Kalau lit dzarfiyah itu adalah sindiran untuk orang-orang munafik, sedangkan lit ta'diyah itu adalah sindiran untuk orang-orang musyrik. Orang musyrik tidak percaya pada sesuatu yang tidak tampak. Itu semacam itu. Ya, gara-gara baknya dirubah dari dzarfiyah atau dari ta'diyah menjadi dzarfiyah, ternyata berdampak serius kepada pemaknaan. Kita yang mana? Ya terserah. Ya dua-duanya. Mungkinkan dianggap sebagai dzarfiyah. Kita jangan seperti orang munafik. Ketika misalnya apakah sedang ada di depan orang atau dalam kesendirian, ya harus beriman. Ya kan? Juga kita harus yakin bahwa yang alam itu tidak hanya yang tampak saja. Yang tidak tampak juga ada yang kemudian disebut sebagai gaib itu. Ada surga itu, ada neraka itu. Itu gaib namanya. Itu gara-gara bi. Oke. Ya, itu diskusi tentang bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Diperhatikan kata-kata yang dipakai di sini. Orang yang pada akhirnya hudan, Quran itu mampu menjadi hidayah, mampu menjadi petunjuk untuk orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tidak mungkin mampu menjadikan Quran sebagai petunjuk. Tidak mungkin mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wawunya di sini adalah wawu atof. Wawu atof itu adalah limutlaqil jam'i. Itu ditambahkan. Bukan takhir. Untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran, satu, dia harus beriman kepada hal yang gaib. Yang kedua, harus yuqimunas sholata. Yang ketiga, harus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 3 kriteria. Kalau seandainya kita tidak sholat, kita tidak mau menginfakkan sebagian harta kita, maka sebenarnya kita tidak siap untuk mendapatkan, jiwa kita itu masih belum kita persiapkan untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Wawunya wawu limutlaqil jam'i. Ini tambah-tambahan. Tidak cukup satu. Di samping kita harus beriman kepada hal yang gaib, kita juga harus menegakkan sholat dan juga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Yang selanjutnya adalah wa yuqimunas sholata. Sama persis posisinya dengan yu'minuna. Ya. Ini adalah silah yang pertama, ini adalah silah yang kedua, ini adalah silah yang ketiga. Diperhatikan, posisi yuqimuna adalah fi'il mudhari, sama persis posisinya dengan yu'minuna yang merupakan fi'il mudhari. Kemudian yunfiquna sama persis dengan yu'minuna. Kenapa ini kok perlu diingatkan? Karena pada saat yang sama kita menemukan rozaqa yang itu adalah merupakan fi'il madhi. Posisi rozaqa jelas tidak sama dengan yu'minuna, yuqimuna, dan yunfiquna. Disamakan. Ya. Silatul mausul pertama. Silah itu membatasi. Isim mausul itu menjadi ma'rifah karena ada silatul mausul. Silatul mausul itulah yang kemudian membatasi. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman adalah siapa orang yang bertakwa itu? Yang bertakwa adalah orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Satu. Apa cukup? Tidak. Yuqimunas sholata. Yang kedua, harus menegakkan sholat. Apa cukup? Tidak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yunfiquna mimma razaqnahum. Ya, seperti itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Jadi kita bisa pada akhirnya merenung, ini tentang merenung, apakah kita layak untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran? Ya kita standarkan ini.
Kita yu'minuna bil ghaibi, yuqimuna shalah. Ya. Para ahli tafsir mempertanyakan, kenapa yang dipilih adalah yuqimuna shalah, tidak wa yusalluna? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yusalluna. Kok tidak langsung aja dan mereka melakukan sholat? Kenapa kok tidak itu? Kok harus wa yuqimuna shalah, menegakkan sholat? Perhatikan, menegakkan sholat. Ya. Kalau seandainya kita sedang membuat tiang misalnya, atas nama menegakkan tiang itu, kalau seandainya memilihkan bahan terbaik untuk pembuatan tiang itu. Ya kan? Mungkin besinya besi yang standar untuk ukuran tiang itu. Ya. Dan seterusnya. Itu baru menegakkan. Sebuah bangunan kita sebut sebagai tegak ketika misalnya syurut, syaratnya sudah terpenuhi untuk kemudian tegak. Ya. Itu menjadi renungan kita. Kenapa kita kok kemudian sulit menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk misalnya. Bisa jadi sholat kita bermasalah. Karena kita tidak sedang yuqimuna sholah, kita hanya yusalluna. Tidak yuqimuna sholah, kita hanya yusalluna. Menegakkan. Namanya menegakkan ini adalah tidak hanya sekedar sholat. Yang namanya hudur, hadir dalam sholat, kita sedang sadar bahwa kita sedang baca Fatihah, kita sadar bahwa kita sedang membaca surat surat pendek setelah itu, kemudian kita sedang bertasbih, dan seterusnya. Sadar apa enggak kita? Yuqimunas shalah menjadi penting untuk kemudian apakah pada akhirnya kita akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran atau tidak. Yuqimuna, pilihannya adalah yuqimuna. Gitu ya. I'rabnya sama persis yuqimuna dengan yu'minuna. I'rabnya sama persis. Yuqimuna adalah fi'ilnya fi'il mudhari. Kebetulan di situ mu'rab lebih disebabkan karena dia tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Karena mu'rab memungkinkan dibaca rafa' nasab atau jazm, di situ dibaca rafa' lebih disebabkan karena tajarrud anin nawasibi wal jawazim, tanda rafa'nya dengan menggunakan thubutun nun, lebih disebabkan karena ia termasuk dalam kategori al-af'alul khamsa. Begitu. Yuqimuna termasuk dalam kategori fi'il yang maklum. Kenapa? Karena tidak yuqamuna tapi yuqimuna. Dia termasuk dalam kategori fi'il yang tidak diikutkan pada kaidah dhamma awal wa futiha ma qabla al-akhir, karena maklum butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah yuqimuna, waw yang ada di sini adalah fa'il. Yuqimuna adalah maf'ul bih, mana yuqimuna adalah fi'il muta'addi butuh maf'ul bih. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai maf'ul bih. As-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Ini adalah silah yang selanjutnya. Silah yang pertama, silah yang kedua, silah yang ketiga. Ini pada akhirnya membatasi orang yang bertakwa, yang siap, yang jiwanya dipersiapkan untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Itu adalah orang yang yu'minuna bil ghaibi, orang yang yuqimuna shalah, orang yang yunfiquna mimma razaqnahum. Ya, sekarang kita bertanya kepada diri kita, apakah kemudian kita sudah siap mendapatkan hidayah dari Al-Quran atau tidak? Itu semacam itu. Ya. Selanjutnya sekarang, kata-kata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Memang banyak ini yang perlu dibahas ya. Wa mimma razaqnahum yunfiquna. Min yang ada di sini adalah min yang memiliki sebagian tab'id. Min di sini adalah memiliki faidah tab'id. Ini berkonsekuensi kepada istinbat hukum.
Min yang ada di sini adalah min ba'diyah, sebagian. Karena demikian, al-infak al-masyru', kan begitu? Infak yang disyariatkan itu, al-masyru', ya. Infak yang disyariatkan, itu adalah ba'dul mal. Bukan la, misalnya, kullul mal. Karena gara-gara min. Ya, tidak seluruh harta benda kita kemudian kita tasarrufkan untuk infak, itu tidak. Ba'dul mal. Yang justru menjadi anjuran itu sebagian dari harta kita. Dari mana kata-kata sebagian itu muncul? Karena di situ wa mimma razaqnahum. Min di situ adalah min ba'diyah, tab'id. Ya. Sebagiannya kita jadi jangan kemudian menjadi orang baik misalnya langsung seluruhnya tidak berpikir. Kita diunjurkan untuk berpikir. Ya. Bahwa kita butuh biaya juga. Orang-orang yang ada di sekitar kita juga butuh biaya. Jadi al-infak al-masyru' itu adalah ba'dun, sebagian, bukan secara keseluruhan. Itu kesimpulan dari min. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa pendekatan nahwu seringkali dipakai sebagai pendekatan dalam rangka istinbat hukum. Itu namanya penalaran bayani. 80% menurut peneliti, ya, 80% model ijtihad itu adalah bayani. Bayani itu adalah lafat-lafatnya yang kemudian berpengaruh. Ini pakai min di sini. Ya. Bahkan at-taqdim juga menjadi ulasan oleh para mufassir. Kenapa kok kemudian tidak alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yunfiquna mimma razaqnahum. Karena substansinya mimma razaqnahum itu kaitannya dengan yunfiquna. Tapi mimma razaqnahum yang menjadi maf'ul bih dari yunfiquna ini justru diawalkan, justru ditaqdim, justru didahulukan dibandingkan dengan yunfiquna. Berarti kan begitu. Takdim itu konsepnya, ya kan? Bisa jadi taksis, bisa jadi ihtimam. Kita punya kepedulian untuk kemudian berinfak. Panggilan jiwa kita, hati kita menuntut untuk kemudian sebagian harta yang kita miliki itu benar-benar disisihkan. Banyak loh orang suka puasa, suka sholat, suka baca Al-Quran. Tapi dalam konteks ketika misalnya disuruh beramal, dalam konteks berinfak, itu sudah agak berat, pelit. Banyak loh yang seperti itu. Oleh sebab itu ada ahli tafsir yang mengatakan yang paling serius untuk menentukan atau menunjukkan kebenaran keimanan kita, sedekah itu kan berasal dari sidqun kan. Keimanan kita ini benar. Buktinya kita bersedekah itu. Itu kalau tidak karena kebenaran keimanan bahwa ini pada akhirnya akan berdampak, itu tidak mungkin itu. Karena prinsip dasar manusia itu pelit. Ada kata-kata sedekah. Sedekah itu pembenaran sebenarnya. Ya kan? Sampai dikatakan kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dia beragama tapi dusta sebenarnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kaitannya dengan harta itu. Tidak mau menganjurkan memberi makan. Begitu. Tidak mau menganjurkan, tidak mau memberikan, menyantuni orang-orang yatim, anak-anak yatim itu tidak mau juga. Itu semacam itu. Itu agama kita dianggap sebagai dusta, misalnya begitu. Sedekah. Ya, itu semacam itu. Saya hanya mengingatkan panjenengan
Pilihan kata yang kemudian dipilih oleh Al-Quran semuanya tidak ada yang muspro. Kenapa kok kemudian di sini pakai yu'minuna? Tidak alladzina amanu bil ghaibi wa aqamus sholata misalnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum misalnya. Kenapa kok kemudian ini adalah pakai fi'il mudhari semuanya? Pakai fi'il mudhari. Ada analisis dari para ahli tafsir bahwa yang dimaksud adalah memang hal dan istiqbal, sekarang dan akan datang. Tidak ngomong yang kemarin. Ya, kemarin beriman, kemarin misalnya berinfak, tapi sekarang pelit. Juga tidak berhak untuk kemudian sekarang dan akan datang. Hal dan istiqbal di sini. Kenapa di sini? Ada kajian. Oleh sebab itu saya sangat berkeyakinan kita tidak siap menjadi seorang ilmuwan yang mampu melakukan analisis terhadap apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu. Tidak mungkin kalau seandainya kita sama sekali tidak mengenal nahwu shorof. Penggunaan yu'minuna yang ini adalah fi'il mudhari, diperhatikan. Ini menjabatkan kajian di mana zaman dari fi'il mudhari adalah hal dan istiqbal. Orientasinya adalah sekarang dan akan datang. Pemilihan kata yang ada di dalam Al-Quran tidak ada yang muspro. Itu harus berkeyakinan itu kalau seandainya sampean sedang mengkaji Al-Quran. Saya menginginkan panjenengan pada akhirnya juga menjadi pengkaji Al-Quran. Serius. Karena bagaimanapun juga panjenengan, murid-murid, santri-santri, itu adalah menjadi kader. Jadi cara berpikirnya begitu. Dan itu tidak memungkinkan kalau seandainya kita tidak mendapatkan sentuhan dari para mufassir. Baca. Ya. Untuk mempersiapkan ini, saya akan bercerita ke jenengan. Saya baca kitab Al-Alusi. Saya baca kitab Tafsir Manar. Saya kitab Tafsir Al-Munir, Bahwa Zuhaili. Ya, saya baca Ar-Razi, saya baca itu. Ya kan? Saya baca banyak kitab saya baca yang kesimpulannya itu ada. Oh, ini begitu ya. Kenapa kok kemudian yang pertama itu bil ghaibi, kemudian yang kedua adalah yuqimunas shalah, yang ketiga adalah yunfikuna mimma razaqnahum, itu dianalisis juga. Yu'minu ini yang paling penting dan ini selalu harus ada dalam setiap kondisi. Iman itu harus stabil terus, setiap saat kita harus kullu anin. Sholat tidak semuanya, tidak terus, tapi mayoritas dibandingkan dengan misalnya infak itu bisa jadi tahunan. Ya kan? Tapi kalau sholat itu adalah 1 hari 5 kali. Itu adalah salah satu perspektif yang ditawarkan oleh ulama tafsir. Kenapa kok kemudian ini dulu, ini dulu, ini dulu. Perspektifnya biasa begitu. Iman itu terus stabil mulai dari A sampai Z. Mulai dari detik kita hidup sampai meninggal itu terus dalam kondisi beriman. Sholat tidak. Sholat itu cuma 5 kali. Ya kan? Tidak seluruh terus stabil sholat. Ya nanti zuhur sholat lagi, asar sholat lagi. Kan begitu kan? Lah sedekah lebih lagi. Kalau punya uang sedekah. Kan begitu. Kalau enggak, ya enggak. Kenapa kok yu'minuna dulu, yuqimuna shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu. Ya. Jadi saran saya kepada sampean, pengkaji. Harus menjadi pengkaji sampean. Yang serius itu. Ya. Tidak mungkin menurut saya. Pendekatannya, kenapa kok fi'il mudhari itu sudah ditawarkan itu. Menjadi pengkaji itu menjadi sangat penting. Ya. Loh kalau kita nggak paham apa ada Al-Quran gimana? Ya. Oleh sebab itu saya tegaskan, kita on the track sudah. Menomorsatukan kaidah kebahasaan dalam rangka kayafhamu ma'aniyal Qur'ani. Ya. Begitu. Ya. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.